seksual pada anak adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan kesehatan reproduksi pada anak yang terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi urgensi karena tingkat prevalensinya yang masih sangat tinggi. Berdasarkan laporan data real-time dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga saat ini telah terjadi 7.249 kasus kekerasan seksual pada anak. Sebanyak 1.536 kasus dengan korban laki-laki dan 6.343 kasus dengan korban perempuan. UNESCO sudah menyarankan kepada setiap negara di dunia untuk membuat pendidikan seks yang komprehensif. Hal ini juga berdasarkan dari rekomendasi Global Education Monitoring Project yang dihandle oleh UNESCO itu sendiri. Dilansir dari beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan seksual di negaranya, yang pertama yaitu negara Belanda, yang mana pada negara Belanda mereka menerapkan pendidikan seks ini ketika anak sudah masa SD. Kemudian dilansir dari negara Swiss telah melegalkan pendidikan seks pada anak sejak usia TK, dan juga bagaimana dengan negara India dengan populasi terbanyak di dunia. India merupakan salah satu negara dengan pendidikan seks terbaik, yang mana pendidikan seksnya dimulai dari anak sejak dini, yaitu umur 5 tahun. Berdasarkan laporan dari UNICEF, Indonesia masih memandang pendidikan seks sebelah mata, yang mana menganggap bahwa pendidikan seks merupakan pendidikan luar sekolah atau pendidikan luar kurikulum. Selain itu, orang tua di Indonesia juga tidak pandai dan juga tidak bisa melakukan edukasi pendidikan seks pada anak-anaknya. Oleh karena itu, pendidikan seks di Indonesia harus dikembangkan sehingga anak-anak aware terhadap pendidikan seks pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A 2021 akan menampilkan video edukasi pendidikan seks pada anak. Selamat menyaksikan. Apa itu pendidikan seks? Pendidikan seks ialah mengajarkan serta mengasuh anak untuk mengerti arti, fungsi, serta tujuan dari seks. Dan anak bisa menyalurkan ke dalam jalan yang legal. Dan pendidikan seks bukan mengajarkan tentang fisiologis dan biologis saja, namun pendidikan seks juga mengajarkan tentang sosiokultural, agama, serta kesehatan. Apa sih pentingnya pendidikan seks itu? Pendidikan seks merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia. Maka pada dasarnya, jika kita mengkaji pendidikan seks, sama saja kita mengkaji komponen penting bagi kehidupan manusia. Maka diharapkan pendidikan seks ini mampu tercapai dengan baik sesuai dengan arahnya. Nah, apa saja tujuan dari pendidikan seks sendiri? Yang pertama itu memberikan informasi yang benar dan memadai untuk seseorang memasuki usia dewasa atau balik, menjauhkan generasi muda dari lembah kemasungan, dan mengatasi penyimpangan seksual. Kapan pendidikan seks dimulai? Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa seks adalah hal yang tabu atau tidak layak dibicarakan. Bahkan ketika anak bertanya pada orang tua seringkali mengalihkan pembicaraan. Padahal anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka orang tua harus memberikan informasi secara jelas dan mengarahkan anak kepada hal yang lebih baik dan positif lagi. Karena jika anak mengetahui informasinya dari orang lain, bahkan temannya sendiri, maka informasi yang didapatkan anak belum tentu jelas dan mengarahkan ke arah yang lebih positif lagi. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022, pendidikan seks pada anak dimulai pada usia 3 atau 4 tahun karena mereka mampu berkomunikasi dua arah dan mampu mengenal anggota tubuhnya. Orang tua bisa membantu anak untuk mengenali organ tubuhnya dan fungsi serta bentuknya, dan orang tua bisa mengatakan bahwa tidak ada yang boleh melihat dan menyentuh organ intim mereka kecuali orang tua atau pengasuh yang terpercaya. Faktor pendukung dari pendidikan seks adalah yang pertama, tingkat pendidikan keluarga. Keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka kesadaran akan pendidikan seks pada anak juga tinggi, serta mereka bisa memberikan cara dan metode yang baik untuk pendidikan seks pada anak. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki ekonomi yang baik, maka akan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk pendidikan seks pada anak, seperti buku-buku, alat, dan media-media lainnya yang mendukung pendidikan seks pada anak. Kemudian yang ketiga adalah faktor masyarakat. Lingkungan masyarakat yang mematuhi norma kesusilaan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik juga pada anak dan masyarakat yang peduli tentang pendidikan seksual pada anak. Sedangkan faktor penghambat dari pendidikan seks adalah yang pertama, sosial ekonomi. Keluarga yang memiliki sosial ekonomi yang kurang baik, maka juga rendah kesadaran terhadap pendidikan seks pada anak. Yang kedua, tidak melihat bahwa pendidikan seks adalah peran dari orang tua.
Kemudian yang ketiga, perasaan malu untuk memberikan seks pada anak. Kemudian yang keempat adalah ketidakpastian tentang apa yang mereka harus tahu, lakukan dan katakan kepada anak. Kemudian yang kelima, kesalahpahaman umum dan sosial harapan bahwa orang tua harus memberikan pendidikan seks pada anak secara formal. Padahal orang tua bisa memberikan pendidikan seks dengan berbagai cara, metode, agar anak bisa mampu mengerti dengan baik. Lalu bagaimana sih cara untuk memberikan pendidikan seks kepada anak sesuai dengan tahap perkembangannya? Yang pertama itu usia 2-3 tahun. Nah, pada usia ini anak itu mulai memiliki banyak kosakata. Nah, untuk itu orang tua mengajarkan kepada anaknya dengan bahasa yang sebenarnya seperti misalnya penis atau vagina, bukan dengan istilah-istilah yang lainnya. Kemudian yang kedua itu usia 3-4 tahun, anak mulai bertanya, kenapa ada adik bayi, kenapa punya aku beda dengan yang lain. Nah, itu ibunya bisa menjelaskan kepada anaknya itu menggunakan bahasa anak, bukan bahasa yang rumit. Kemudian usia 5-6 tahun. Nah, pada usia ini anak itu mulai dijelaskan secara kompleks. Misalnya dengan orang tua menjelaskan itu sambil menggunakan gambar. Selanjutnya usia 6-7 tahun, orang tua mulai mengenalkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, konsep keluarga, konsep agama, juga mengingatkan kepada anaknya untuk tetap menjaga miliknya. Selanjutnya usia 8-9 tahun. Nah, pada usia ini anak-anak itu mulai mendengarkan hal-hal seksual dari temannya. Nah, untuk itu perlu untuk orang tua itu menjaga keintiman emosi kepada anaknya, sehingga anak itu selalu terbuka kepada orang tuanya. Nah, yang selanjutnya itu ada usia 9-11 tahun. Nah, pada usia ini anak itu mulai memasuki namanya masa pubertas. Orang tua juga mulai mengajarkan tentang menstruasi pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Terakhir itu usia 12 tahun ke atas. Nah, pada usia ini anak mulai mengetahui hubungan dengan lawan jenis dan bahkan ada yang mulai berkencan. Untuk itu perlu kontrol dari orang tua sehingga orang tua dapat selalu mengawasi anaknya. Selanjutnya, apa saja pendidikan seks yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan tahap perkembangan anak? Yang pertama itu fase oral, yaitu usia anak 0-11 bulan, di mana pada fase ini perkembangan anak berfokus pada oral ataupun mulut, dan pendidikan seks yang dapat diberikan kepada anak ialah dengan membantu anak untuk mencapai kepuasan selama proses menyusui, kemudian berikan rasa aman dan nyaman kepada anak, kemudian berikan cinta dan rasa kasih sayang tulus dari orang tua kepada anak. Selanjutnya itu fase anal, yaitu usia 1-3 tahun, di mana perkembangan anak berfokus pada anus. Di sini ajarkan anak toilet training. Nah, selanjutnya pada fase falik ini pendidikan seks yang dapat diberikan kepada anak ialah dengan beritahu anak perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di depan umum. Misalnya jangan biarkan anak telanjang ataupun tanpa baju ketika berada di keramaian. Kemudian ajarkan kepada anak perbedaan anatomi tubuh antara pria dan juga wanita. Ajarkan kepada anak perbedaan alat kelamin pria dan juga wanita. Nah, selanjutnya itu fase laten, yaitu usia 6-12 tahun, di mana pada fase ini anak tidak terlalu tertarik terhadap perkembangan seksualnya dan lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan fisik serta intelektual. Pendidikan seks yang dapat diberikan kepada anak ialah pada fase ini tetap ajarkan anak tentang seks meskipun tidak diminta. Kemudian ajarkan kepada anak tentang fase menstruasi pada perempuan dan juga fase masa mimpi basah pada anak laki-laki. Baik, selanjutnya itu fase genital pada usia 12-18 tahun, di mana pada fase ini anak akan lebih fokus untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis dan merasakan cinta dan juga kasih sayang kepada lawan jenis. Pada fase ini pendidikan seks yang dapat diberikan kepada anak ialah dengan memberitahu kepada anak untuk cara mengungkapkan cinta dan kasih sayang tanpa harus melakukan hubungan seksual. Kemudian beri dukungan kepada anak untuk mengungkapkan perasaan dan juga ajarkan kepada anak tentang alat kontrasepsi serta hubungan seks yang tidak baik ataupun ilegal serta bahaya dampak dari hubungan seks bebas. Apa sih dampak jika seks pada anak tidak dilakukan? Nah, sekarang ini sedang maraknya terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Pelecehan seksual adalah tindakan melanggar hukum di mana anak menjadi korban pelecehan dari orang dewasa. Mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak seperti orang tua yang memiliki peran penting dalam perkembangan si anak. Oleh karena itu, seks sangat penting untuk dilakukan karena dapat membangun hubungan positif antara orang tua dan juga si anak. Anak-anak yang mendapatkan seks cenderung lebih nyaman dan percaya diri untuk membahas isu-isu terkait seksualitas kepada orang tua mereka dan juga dapat melindungi mereka dari situasi-situasi yang berbahaya.